Seorang pria ditangkap polisi setelah tega mencabuli adik iparnya sendiri yang masih berusia 19 tahun di Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, dan guna melancarkan aksi bejatnya tersebut, pelaku berpura-pura bisa mengobati guna-guna. Dengan modus pengobatan gaib, pria 37 tahun ini melancarkan aksi cabulnya sebanyak 2 kali agar korban yang terkena guna-guna bisa segera mendapatkan jodoh. Aksi bejat pelaku dilakukan saat melakukan pengobatan terhadap korban yang merupakan adik iparnya sendiri. Namun setelah 2 kali mendapat aksi pencabulan tersebut, korban akhirnya bercerita kepada orang tuanya hingga akhirnya dilaporkan ke Polsek Rajek. MS, warga Rajek Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya diamankan polisi dengan tuduhan pencabulan. Dengan akal cerdik pelaku, seolah-olah dia bisa mengobati, akhirnya melakukan perbuatan cabul terhadap diri korban. Ya, hingga kejadian ini berulang. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Polresta Tangerang dan dijerat pasal 289 KUHP tentang pencabulan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ains melaporkan. Di Padang Panjang, Sumatera Barat, seorang guru ngaji mencabuli 11 muridnya. Miris ya, kasus ini terungkap setelah salah satu korban melapor ke orang tuanya mengenai perilaku gurunya tersebut. Tersangka pelaku pencabulan anak di bawah umur di Jorong Kayu Tandua, Nagari Ai Ange, Kecamatan Kalikoto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, ditangkap Satuan Reskrim Polres Padang Panjang. Tersangka ZH, guru ngaji, melakukan tindak pelecehan seksual terhadap murid-muridnya. Dari hasil pemeriksaan, ada 11 anak yang menjadi korban nafsu bejat tersangka. Kasus ini terungkap setelah salah satu korban melaporkan kepada orang tuanya yang enggan untuk pergi mengaji di rumah milik tersangka. Setelah didesak alasan menolak, akhirnya sang anak berterus terang dengan perilaku tersangka terhadapnya. Si korban mengeluh kepada orang tuanya bahwa dia tidak mau mengaji lagi ke si pelaku. Alasannya karena sering dipeluk-peluk dan dicabuli. Orang tua pelapor kaget, kemudian melaporkan hal tersebut ke Kepala Jorong atau Kepala Dusun. Dari Kepala Jorong dan Ketua Pemuda diarahkanlah ke Polres Padang Panjang. Di hadapan petugas, tersangka Zeta mengakui perbuatan bejat ini dilakukan sejak tahun 2020 hingga sekarang dan biasa dilakukan kepada murid-murid yang datang duluan ke tempat mengaji saat menjalani piket kelas. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, Ais melaporkan. Julianto Eka Putra, terdakwa kasus kekerasan seksual, dituntut hukuman 15 tahun penjara. Ya, tuntutan ini disampaikan jaksa penuntut umum dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Malang pada Rabu siang kemarin. Umum yang berkeyakinan bahwa saudara Julianto dapat dituntut, tadi dituntutnya 15 tahun penjara. Pembacaan tuntutan hukuman 15 tahun penjara untuk terdakwa JE langsung disambut gembira para pendukung korban yang setia menggelar aksi demo di depan Pengadilan Negeri Malang. Setelah kurang lebih digelar selama 3,5 jam, pembacaan tuntutan pada terdakwa kekerasan seksual Julianto Eka Putra selesai dilakukan. Julianto yang juga pendiri Sekolah Selamat Pagi Indonesia, tempat aksi kekerasan seksual terjadi, dinyatakan bersalah oleh jaksa penuntut umum. Julianto dituntut 15 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu, Agus Rujito menyampaikan, Julianto dikenai pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Terdakwa dituntut 15 tahun. Dendanya 300 juta, subsidiar 6 bulan. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Hotma Sitompul, menyatakan akan segera membuat nota pembelaan. Kita sebagai penasehat hukum tidak mau mengomentari surat tuntutan karena komentar akan kita sampaikan pada saat kita membuat nota pembelaan kita. Sementara itu, Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait mengapresiasi tuntutan 15 tahun penjara untuk Julianto.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada jaksa penuntut umum karena itu sesuai dengan dakwaan yang sejak awal ya sampai sidang ke-21 hari ini terpenuhi. Sidang selanjutnya dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan oleh terdakwa dijadwalkan pada Rabu 3 Agustus pekan depan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan 3 tersangka dalam kasus perundungan bocah di Tasikmalaya, Jawa Barat. Para tersangka ini diproses secara mekanisme peradilan anak karena masih di bawah umur. Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perundungan terhadap seorang bocah di Tasikmalaya, Jawa Barat yang berujung meninggalnya korban. 3 tersangka merupakan teman sebaya korban yang juga masih di bawah umur. Polisi menggunakan mekanisme peradilan anak sehingga ketiga tersangka tidak ditahan. Mereka dikembalikan ke orang tua dengan pengawasan dari Badan Pemasyarakatan. Proses penanganan kasus bullying yang di Polres Tasikmalaya sekarang sudah memasuki tahap penyidikan, sehingga sudah ditetapkan tersangka dalam hal ini 3 anak yang terdapat dalam video tersebut. Pasal yang diterapkan adalah Pasal 80 Junto 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang ancaman hukumannya bisa mencapai 15 tahun. Sebelumnya, seorang bocah 11 tahun di Tasikmalaya, Jawa Barat meninggal dunia diduga akibat depresi. Korban dipaksa berbuat asusila dengan seekor kucing, direkam, dan videonya viral di media sosial. Seorang pria di Pamekasan, Jawa Timur terluka parah usai dianiaya 2 orang yang masih kerabatnya. Penganiayaan ini dipicu pelaku cemburu karena korban mengambil penumpang perempuan yang ternyata ini sudah menjadi incarannya. Keluarga panik dan membawa Muhammad Syafiuddin yang terluka di kepala usai dianiaya 2 pria yang juga masih kerabatnya di Desa Tera, Pamekasan, Jawa Timur. Korban dianiaya ketika baru saja pulang bekerja menarik becak motor. 2 pelaku diketahui tiba-tiba langsung masuk ke rumah korban dan menganiaya. Istri korban yang melihat kejadian itu langsung berteriak hingga membuat pelaku langsung kabur. Usai menerima laporan korban, Polres Pamekasan langsung menangkap 2 pelaku yang ternyata tinggal berdekatan dengan rumah korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif penganiayaan ini adalah asmara, di mana pelaku cemburu melihat korban membawa penumpang perempuan yang merupakan incarannya. Kalau untuk motifnya sementara ini masih kita dalami, masih kita lakukan penyidikan lebih lanjut terkait motif utamanya apa. Cuma dari beberapa keterangan saksi ada indikasi motif asmara. Gitu. Ada pembunuhan dari tersangka kepada korban. 2 pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Pamekasan dan dijerat pasal penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sementara akibat penganiayaan, korban harus dirawat di Rumah Sakit Slamet Martogiro Pamekasan karena luka parah di kepala. Diduga berselingkuh dengan istri anggota TNI, seorang oknum perwira polisi digerebek warga di Jombang, Jawa Timur. Ya, karena berusaha kabur, oknum polisi ini nyaris jadi sasaran main hakim sendiri oleh warga. Inilah video amatir saat seorang oknum polisi berpangkat Inspektur 2 nyaris diamuk warga di perumahan Abadi Mega Regency, Desa Sambirejo, Jogoroto, Jombang, Jawa Timur. Sebelumnya, oknum polisi itu digerebek warga di salah satu rumah dan diduga berselingkuh dengan penghuni rumah yang juga istri anggota TNI. Oknum polisi itu bahkan sempat menabrak 2 orang saat berusaha kabur dari kejaran warga. Polres Jombang membenarkan insiden ini. Dari pemeriksaan sementara, Ibda B membantah berselingkuh karena datang bertamu untuk urusan jual beli rumah. Sebelumnya sudah disanggong oleh warga. Jadi sekitar jam 4 sore, terus kemudian pas waktu penggerebekannya itu sekitar jam 21. Terus kemudian dibawa ke Polsek Jogoroto. Apa yang dilakukan oknum polisi itu di dalam rumah tersebut?
Informasi yang didapat bahwa mereka terkait urusan jual beli tanah. Jadi begitu. Soal dugaan ada selingkuh di... Nah, itu masih kita lakukan pendalaman. Kasus dugaan perselingkuhan oknum perwira ini masih didalami Propam Polres Jombang. Sementara warga perumahan mencurigai adanya perselingkuhan lantaran Ibda B bertamu saat suami penghuni rumah yang merupakan anggota TNI sedang dinas keluar kota. Selain itu, warga juga mendapati posisi pintu rumah dalam keadaan tertutup rapat. Seorang istri dianiaya suaminya dengan memukul di bagian mata. Ya, ini penyebabnya sepele saja karena suami kesal sinyal internet dari ponsel istrinya tidak berfungsi saat suami sedang main game. Wanita berusia 26 tahun ini melaporkan suaminya ke Polsek Datuk Bandar Tanjung Balai, Sumatera Utara. Istri melaporkan suaminya karena dianiaya. Ia ditinju di bagian mata hanya karena jaringan hotspot dari handphonenya mati. Akibatnya terdapat luka lebam di bagian mata. Atas laporan tersebut, petugas kepolisian langsung menangkap pelaku dengan memintai keterangannya. Dalam rumahnya saat itu tersangka bermain game dengan menggunakan hotspot dari istrinya. Dan ketika istrinya mempergunakan handphonenya dan masuk dalam kamar, ketika itu juga handphone yang digunakan oleh tersangka lelet sehingga dia merasa emosi sehingga terjadi pertengkar mulut yang berujung tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara meninju muka korban yang mengenai pelipis mata, kedua pelipis mata korban. Atas kejadian tersebut, sang suami kini dipenjara dengan ancaman hukuman 2 tahun kurungan. Polres Ngawi, Jawa Timur berhasil membongkar praktik perdukunan cabul di mana korbannya mencapai puluhan orang. Salah seorang korban masih di bawah umur dan kini tengah hamil 8 bulan. Polisi telah menangkap Joko Isnanto di rumahnya karena diduga mencabuli anak di bawah umur hingga korban hamil 8 bulan. Modus pelaku mengajak korban ritual di kamar mandi sebagai dalih untuk menghilangkan aura negatif yang ada pada tubuh korban. Selanjutnya, korban diajak berbuat asusila layaknya hubungan suami istri. Korban dijanjikan biaya sekolah hingga perguruan tinggi. Aksi bejat ini telah dilakukan berulang kali selama 2 tahun. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah alat praktik perdukunan ke Mapolsek Ngawi sebagai barang bukti. Hingga kini, polisi masih terus mengembangkan kasus ini dan diduga ada 30 korban lainnya dengan modus yang sama. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Baik, langsung saja untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung bersama Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Agung Joko Haryono. Selamat pagi, Pak Agung. Selamat pagi. Pak Agung, seperti apa sih pengungkapan kasus ini bermulanya? Ya, jadi awalnya pada sekitar bulan Februari 2020, keluarga korban ini, terutama bapaknya, itu menderita sakit diganggu oleh makhluk halus, keterangan keluarga korban. Kemudian keluarga korban ini meminta bantuan dari tersangka DI yang dikenal bisa menyembuhkan dari penyakit seperti itu. Kemudian secara berangsur-angsur penyakit dari bapak korban ini sembuh. Nah, sejak itu tersangka ini sering datang ke rumah keluarga korban dan menjadi akrab dengan korban. Dan bahkan setiap kali datang ke rumah dengan alasan memberikan wiridan atau amal-amalan, si tersangka ini juga memberikan uang sebesar 100 sampai 200 ribu dan akan dijanjikan dimasukkan ke perguruan tinggi di Jakarta. Kemudian pada bulan Juni 2020 tersangka mendatangi rumah korban dengan alasan untuk memberikan wiridan kembali.
dan tersangka bilang kepada orang tua korban bahwa wiridan ini harus dilaksanakan di luar rumah. Karena keluarga korban ini sudah percaya, kemudian orang tua korban ini keluar rumah dan meninggalkan korban dengan tersangka sendirian di rumah. Jadi awalnya justru Jadi awalnya justru memang ini orang tua korban menemani sang korban begitu ya untuk tersangka. Nah, saat ini berdasarkan keterangan tersangka sendiri, Pak Agung, ada berapa total korban? Ya, jadi menurut pengakuan tersangka, sejauh ini ada 5 korban. Dari polisi sendiri, apakah memeriksa korban-korban yang memang sudah melapor gitu Pak? Adanya kemungkinan korban-korban lain yang enggan ataupun takut untuk melapor ke polisi atau mungkin juga takut untuk melapor ke orang tuanya? Ya, jadi begini. Untuk para korban yang selain yang dilaporkan polisi ini kami sudah mengantongi. Namun untuk para korban tersebut untuk sementara ini masih takut untuk melapor. Namun Bapak Kapolres Ngawi membentuk Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak untuk mengantisipasi maraknya kejadian pencabulan tersebut, dan bagi korban yang merasa dirugikan dalam hal ini bisa melapor ke hotline kami ke nomor 0851 618 7080. Oke, tadi sudah ada nomor posko yang bisa diadukan oleh masyarakat ya jika mengalami kejadian serupa terindikasi. Tapi Pak Agung, mungkin terakhir ini kan korban melakukan ritual-ritual tertentu ya untuk kemudian menggoda, mengiming-imingi korbannya dan akhirnya terjadilah perilaku bejat tersebut. Tapi kalau misalnya berdasarkan keterangan korban, itu pekerjaan yang ia lakukan sudah berapa banyak pasien yang ia obati gitu Pak? Untuk sementara ini berapa banyak masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Baik, terima kasih banyak Pak KP Agung Joko Haryono, Kasat Reskrim Polres Ngawi sudah bergabung bersama kami di Lapor Polisi. Salam sehat Pak. Salam sehat, terima kasih. Pemirsa, pengeroyokan sopir truk di Blora menjadi viral di media sosial. Ya, ini diduga sopir truk mengendarai truk ini dengan ugal-ugalan di jalan. Video pengeroyokan terhadap supir truk di Blora, Jawa Tengah viral di media sosial. Dalam aksinya, warga menggunakan batu hingga bambu untuk merusak truk. Beruntung saat kejadian ada polisi sehingga supir truk langsung diamankan. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata terjadi kesalahpahaman saat korban menyangka sopir truk akan berbuat jahat. Sebelumnya, 2 orang perempuan ketakutan dengan tingkah supir truk yang ugal-ugalan di jalan. Mereka meminta bantuan kepada kakaknya hingga sang kakak mengerahkan massa untuk mengejar truk. Jadi satu miskomunikasi dalam apa? Ada salah satu keluarga mengambil uang di BCA dia ketemu dengan truk. Nah, kalau yang ngambil cewek-cewek, dia ketakutan karena truk ini ugal-ugalan. Kiranya dari ibu-ibu tadi salah satu dari pelaku kejahatan. Kasus ini ditangani Polsek Tunjangan. Korban pengeroyokan masih diperiksa di Puskesmas dan polisi masih meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Blora, Jawa Timur, Heri Purnomo, iNews melaporkan. 3 orang pria diciduk polisi lantaran mencuri motor untuk pesta sabu di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.